perhatian kita buat mereka. Jangan nanti kan kadang-kadang ada anak ketiga lahir, yang dua yang pertama ini merasa mereka tidak diperhatikan sering sebelumnya gitu. Bahkan yang satu dua kita ajak untuk ikut memperhatikan adiknya juga, karena kebetulan Cleo Deo ini kan pengen banget dulu punya adik. Jadi begitu lahir ya mereka seperti punya teman sendiri, dan sampai sekarang sih ya fine semuanya, saling sayang, saling support, dan saling kangen-kangen. Yang paling di anak sendiri lagi ada fase perubahan sendiri nggak sih? Ya sekarang anakku udah 1 tahun 2 bulan ya, kemarin November dia 1 tahun, jadi dia sekarang udah mulai bisa jalan, sudah bisa jalan jauh ya. Jadi perubahannya dia lagi belajar kata-kata juga, 1-2 kata, mama, papa, masih kebalik, mama dia panggil Mima, Dedi dia yang bener-bener clear, Dedi sekarang. Kebanggaan Ya segitu aja bangga. Maksudnya ini yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Ketika anak cuma ngomong daddy itu dari sebelumnya nggak bisa ngomong aja udah happy banget. Apalagi dari dia jinjit mau jalan jatuh, terus dia sekarang udah mulai bisa jalan berapa langkah. Itu ya, dan kita hadir di situ. Itu yang buat aku hal-hal menjadi seorang ayah tuh yang nggak mau kehilangan. parentingnya sendiri kalau dari Bang Judika gimana sih yang paling ditanamin ke anak itu apa mungkin? Kita sih parenting ya sesuai ini kita aja. Kita punya kiblat orang tua kita ya, mama papaku, mertua aku yang rata-rata anaknya banyak. Ya aku 7 bersaudara, Duma juga banyak, dia ada 6. Jadi kita punya contoh di atas yang bisa membagi semua cintanya. Kita bisa belajar dari mereka, dan yang jelas aku tidak mau momen-momen perkembangan mereka orang tua itu tidak hadir gitu. Itu yang sangat akan kehilangan karakter anak, nanti akan tidak kuat. Kalau misalnya cewek dia punya papa, dia selalu dekat, dia akan merasa lebih percaya diri lah. Ya orang beda-beda, tapi kehadiran mama papa di dalam hidup mereka, perkembangan mereka tuh nggak bisa dibayar, dan itu akan menjadi bagian dari karakter mereka gitu. Jadi ini juga menurut aku ini aku juga buat para orang tua yang memang sudah siap nikah, atau anak-anak muda yang sudah pengen ke jenjang pernikahan dan punya anak, ya harus mempersiapkan diri, waktu, dan semuanya. Untuk anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita tidak ada di masa-masa perkembangan mereka yang sangat penting. Jangan nanti mereka jadi anak yang bandel, kita nggak mau disalahin. Karena menurutku anak-anak itu nggak jauh dari orang tuanya karakternya. Jadi kalau orang tua kayak papa mamanya ada di dalam anak itu, ya akan seperti itu nanti modal anak itu ke depan. Bang, kemarin juga di baptis ada adat istiadat yang dilakukan pada saat baptis sama anak. Iya. Mungkin itu ingin mengajarkan adat istiadat tersebut atau seperti apa? Ya kita itu budaya Batak itu kan memang buat aku sangat bagus buat keluarga, dan nanti buat mereka juga keturunan mereka. Karena apa? Ya kalau dibaptis kan prinsipnya kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, supaya anak ini benar-benar menjadi selain diberkati, dia juga bisa memberkati orang nanti, bisa menjadi sesuatu yang tidak nyusahin orang, tapi juga menjadi kebahagiaan buat orang lain, dan dia dilindungi Tuhan. Itu yang pertama kalau dibaptis. Yang kemudian acara adatnya di rumah kan itu tradisi kita, supaya ini antara orang tua, mertuaku, dan juga papa mamaku, opungnya dia gitu, bisa terus ada di bagian dari keluarga kita, memberikan nasihat, memberikan doa-doa dengan ya simbol adatnya gitu. Ada dikasih ikan, ada beras, untuk itu sebenarnya berupa simbolisasi dari berkat dari dua keluarga kita untuk anak kita. Jadi memang seperti ini sudah diterapkan dari kecil Bang, ya, untuk sakral. Oh iya, sendiri. itu udah turun temurun dari papa, mungkin dari opungnya mereka, dari terus ke aku, terus turun lagi ke anak-anak aku. Yang mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang ingat budayanya, apalagi yang bagus-bagus gitu. Kayak pernikahan kan kita juga banyak proses yang mungkin melelahkan, tapi itu penting supaya nikah aja kita susah, mempertahankannya harus lebih kuat lagi. Bang Yus, Ya. mungkin sudah dikenalin belum sih lagu-lagu Batak kan? Oh udah, kita kan tiap minggu di rumah itu, tiap hari minggu papa mama opungnya tuh ngumpul di rumah. Biasanya kita ya di sana ada lapet, ada pohul-pohul, ada makanan-makanan khas Batak. Itu aja kan mereka udah bukan diomongin, tapi mereka lihat sendiri.
Dan kadang-kadang kita di rumah ya karaokean aja, semua suka nyanyi, keluarga ngumpul, ada TV, ada YouTube, lagu-lagu Batak gitu kan. Mereka sudah familiar. Mereka juga lagi belajar juga bahasa Batak dengan ya opungnya kita semua ngomong bahasa Batak di rumah, selain mereka belajar ya bahasa Inggris di sekolah yang kadang-kadang susah dia ngomong bahasa Indonesia pun kadang-kadang agak aneh, makanya kita nggak mau dia kehilangan justru jati dirinya sebagai orang Indonesia dan orang Batak. Mereka siapa sih Bang Yud Hah? yang sering ngajak ngobrol bahasa Batak di antara mereka? Opungnya Enggak, Op- dari Hah? anak-anak. dari anak-anak. Kenapa? Siapa yang suka mengeluarkan bahasa Batak gitu kalau Oh, yang paling suka si Judeo yang nomor 2. Itu agak-agak orangnya gua agak kayak papanya, ada iseng-isengnya, ada jail-jailnya. Jadi kalau disuruh apa, dangolo. Karena dia tahu tuh nggak mau, dangolo. Olo. Beta. Ya, pokoknya dia yang simple. Nah, dia suka pakai di tempat-tempat yang lucu lah. Oke, thank you ya. bisa makan dulu kasih tahu.